Ini dia, cara cerdas menjadi mahasiswa universitas terbuka. Menjadi cerdas berarti mampu untuk menyederhanakan berbagai hal yang nampaknya sulit bagi orang lain. Prinsip cerdas adalah membuat yang sulit bagi orang lain menjadi mudah dilakukan jika kita tahu kuncinya. Sistem belajar di universitas terbuka adalah sistem belajar jarak jauh. Ciri utama dari sistem ini adalah terpisahnya secara fisik antara pengajar dan mahasiswa. Hubungan antara pengajar dan mahasiswa tetap ada dan dilakukan melalui perantara berbagai media, terutama media cetak atau modul. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, maka hubungan antara pengajar dan mahasiswa juga dapat dilakukan secara online melalui jaringan internet. Sistem belajar jarak jauh sering dihubungkan dengan konsep belajar mandiri. Konsep belajar mandiri menunjukkan bahwa mahasiswa tidak tergantung pada pengajar seperti pada pendidikan tatap muka. Belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri. Belajar mandiri berarti belajar secara berinisiatif, dengan ataupun tanpa bantuan orang lain. Ini berarti Anda dapat memilih belajar sendiri, bersama teman atau dengan bantuan tutor. Berinisiatif dalam belajar berarti Anda mengetahui bahwa Anda dapat mensiasati belajar melalui strategi belajar yang efektif. Belajar secara formal tidak selalu menyenangkan, apalagi jika Anda merasa belajar dengan terpaksa. Misalnya, Anda harus belajar karena itulah satu-satunya cara untuk lulus, mendapat pekerjaan atau bahkan kenaikan pangkat. Contoh lain adalah bila Anda menyukai belajar di kelas dengan bimbingan dosen, sedangkan Anda terpaksa kuliah di universitas terbuka yang mempunyai sistem belajar jarak jauh. Menghadapi keterpaksaan untuk belajar, jelas bukan hal yang menyenangkan. Tidak mudah bagi seseorang untuk berkonsentrasi belajar jika ia merasa terpaksa. Oleh karena itu, Anda perlu mencari jalan agar belajar menjadi sesuatu hal yang menyenangkan, atau walaupun tetap terpaksa, tapi paling tidak dapat menjadi lebih mudah dan efektif. Para ahli di bidang psikologi pendidikan mengembangkan berbagai cara untuk mencari cara agar belajar menjadi sesuatu hal yang lebih mudah dan efektif. Silahkan membaca bahasan tentang strategi belajar cerdas berikut ini. Apa itu strategi cerdas? Cerdas adalah singkatan dari prinsip-prinsip strategi belajar secara efektif. Cerdas, C, yaitu, cerdik menggunakan strategi belajar. E, yaitu, efektif dalam menggunakan waktu belajar. R, yaitu, realistis dalam merencanakan belajar. D, yaitu, dapat mencapai target belajar. A, yaitu, akurat dalam perencanaan belajar. S, yaitu, spesifik dalam menetapkan tujuan belajar. Prinsip belajar cerdas akan membantu Anda menggunakan strategi belajar dengan cara yang cerdas. Sebagai mahasiswa, Anda perlu melakukan perencanaan dan pengelolaan belajar. Mahasiswa UT pada umumnya adalah mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Oleh karena itu, berbagai aktivitas dilakukan selain belajar seperti bekerja, melakukan kegiatan sosial, dan lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Anda perlu melakukan perencanaan dan pengelolaan belajar agar dapat belajar dengan lebih baik dan lebih efektif. Jika Anda adalah mahasiswa yang belajar sambil bekerja, maka strategi ini akan sangat membantu Anda tidak hanya dalam belajar, tapi juga pada pekerjaan Anda di masa mendatang. Mengapa? Karena strategi ini sekaligus melatih Anda untuk menjadi perencana dan pengelola yang handal untuk berbagai kegiatan Anda. Anda adalah pemimpin atau manajer masa depan. Sebagai pemimpin, Anda harus mampu memimpin diri Anda sendiri sebelum memimpin orang lain. Bayangkan diri Anda menjadi pemimpin yang harus merancang suatu kegiatan besar. Anda harus menyusun target kerja, merancang langkah demi langkah dan mengelola agar kegiatan Anda dapat berjalan lancar. Jika Anda berhasil dalam belajar di UT dengan strategi belajar cerdas ini, maka pengalaman keberhasilan Anda diharapkan akan terbawa di bidang kerja Anda. Prinsip-prinsip menjadi cerdas nampaknya sederhana bukan? Pada kenyataannya, menjadi cerdas berarti mampu untuk menyederhanakan berbagai hal yang nampaknya sulit bagi orang lain. Jika Anda mencoba prinsip ini, maka Anda akan tahu bahwa yang sulit bagi orang lain ternyata dapat menjadi mudah dilakukan jika Anda paham kuncinya. Cerdik dalam belajar, berarti, cerdik dalam menggunakan berbagai strategi belajar. Cerdik dalam mengenali lingkungan belajar. Cerdik dalam mengelola belajar. Cerdik dalam menyusun target belajar. Cerdik memonitor belajar. Cerdik mengevaluasi belajar. Efektif dalam belajar, berarti, efektif dalam mengelola waktu untuk belajar, bekerja, keluarga, kegiatan sosial dan bersantai. Waspada terhadap pemborosan waktu. Menentukan batasan waktu, deadline, dari pencapaian target belajar. Memiliki fleksibilitas dan disiplin diri.
Fleksibilitas sama dengan mampu belajar di mana saja, kapan saja. Realistis dalam belajar, berarti, membuat tujuan belajar jangka pendek dan jangka panjang yang realistis. Tujuan yang realistis akan meningkatkan motivasi dan menggerakkan Anda untuk mencapai tujuan akhir tanpa frustrasi. Dapat mencapai tujuan yang telah disusun, berarti, mampu mencapai tujuan yang cukup sulit. Kondisi ini memberi perasaan yakin akan kemampuan diri dan bangga terhadap diri sendiri yang akan meningkatkan motivasi belajar Anda. Akurat dalam menyusun tujuan belajar, berarti, tujuan jangka pendek yang Anda buat harus akurat atau dapat diukur. Tujuan yang akurat membuat Anda tahu sampai seberapa jauh Anda sudah mencapai sasaran yang direncanakan sebelumnya. Spesifik dalam menyusun tujuan belajar, berarti, tujuan yang spesifik akan membuat target belajar menjadi akurat, dapat diukur dan menghemat waktu. Itulah cara cerdas menjadi mahasiswa universitas terbuka. Channel Global Tutorial akan sangat membantu Anda yang ingin sukses kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun. Video-video tutorial di channel ini dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton dan dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.